Gladys datang lagi. Aku harus bisa bertahan di sini. Aku harus bikin Mas Marcel percaya kalau aku ada di pihaknya. Welcome home sayang. Mas. Gimana operasinya? Lancar? Aduh, kamu pasti capek banget ya. Kasian. Iya sih, aku capek banget, Mas. Tadi aku ada nanganin 2 operasi. Yaudah, kita langsung ke kamar yuk. Biar kamu bisa istirahat. Habis itu aku pijitin kamu deh, ya? Nggak usah, Mas. Makasih ya. Lagian kamu juga pasti capek kan? Banyak meeting pasti seharian. Aku langsung tidur di kamar tamu aja ya. Enggak, aku nggak capek kok sayang. Sini. Ya ampun. Mas, Iya. kunci aku jatuh. Nggak apa-apa sayang. Ya udah, aku masuk ya, Mas. Aku kebelet pengen pipis ke kamar mandi ya. Aku duluan ya, Mas. Good night. Nanti aja deh ambil pistolnya. Mas Marcel kesini nggak ya hari ini? Aku nggak bisa nyimpen pistol ini lama-lama. Aku harus kasih pistol ini ke Gladys. Tapi apa Gladys percaya sama aku? Dia pasti udah benci banget sama aku karena aku selingkuh sama Mas Marcel. Dan bisa aja kan kalau gadis itu nuduh aku ada kaitannya sama penembakan itu. Apalagi Gladys kan tahu lokasi penembakan itu dekat sama villa aku sama Mas Marcel. Aduh. Gimana nih? Ya udahlah. Aku chat Gladys aja. Aduh. Ini kok aku belum di-chat juga ya sama nomor itu. Atau aku telepon aja ya dia. Tapi udahlah, aku telepon aja deh. Loh. Ini akhirnya dia ngechat aku nih. Kamu butuh bukti kan? Saya bisa kasih. Ini maksudnya apa ya? Ini orang beneran gak sih punya bukti? Aku telepon aja deh. Tapi kalau aku telepon nanti dia matiin lagi handphonenya. Soalnya kayak ini orang gak suka kalau ditelepon. Gimana ya? Atau aku balas aja deh chat dia nih. Di mana kita bisa ketemu? Saya butuh bukti itu. Aku kasih nggak ya pistol ini? Tapi bisa aja kan? Yang balas chat ini bukan Gladys tapi Mas Marcel.
bisa aja kan Mas Marcel itu diam-diam ngebuka handphonenya Gladys untuk ngehubungin aku. Udahlah batalin aja. Aku nggak mau berhubungan sama pistol ini. Lagian kalau Mas Marcel sampai tahu aku ngehianatin dia, bisa habis aku. Dan kalau misalnya ternyata Mas Marcel punya pistol lain, dan dia tiba-tiba ngincar aku dan aku ditembak. Ayo dong, bales dong. Kok nggak dibales sih? Atau jangan-jangan orang ini takut ya? Makanya dia ragu-ragu mau bales chatnya. Enggak. Mending aku simpan aja pistol ini lagi ke gudang. Saya nggak akan bilang ke polisi. Ini antara kita aja. Tuh kan, lagi-lagi chat aku nggak dibales. Padahal nih orang udah baca. Apa aku telepon aja ya? Tapi nanti kalau aku telepon, dia nonaktifin handphonenya. Aduh, gimana ya? Aku tunggu aja dia balas chat aku. Ya udah deh, mendingan sekarang aku ke rumahnya Mbak Verni, aku jemput dia. Siapa tahu nanti di jalan dia balas chat aku. Bi, Ibu? Bapak udah pergi, Bi? Belum, Bu? Oh, ya udah, saya pergi ya, Bi. Iya, Bu. Aku harus pastiin dulu kalau Gladys nggak akan menjarain aku. Baru aku kasih pistol ini ke dia. Pokoknya aku nggak mau disangkut pautkan dengan kejadian penembakan itu. Aku nggak mau di penjara. Bu Verni, biar saya yang bukain ya, Bu. Oke. Ibu. Bagus. Silakan duduk, Mbak. Saya bikin minuman dulu ya. Nggak usah deh Mbak, nggak usah repot-repot. Ini kita rencananya mau langsung pergi aja kan ya Mbak? Iya nggak apa-apa sih kalau kita mau langsung pergi. Tapi Mas Noah nggak jadi ikut, nggak apa-apa ya. Kita berdua aja. Soalnya dia lagi ninjau proyek. Oh gitu. Ya nggak apa-apa juga sih kalau kita berdua. Ya udah, kalau gitu Mbak udah siap? Ini aku udah siapin tas aku. Kita langsung pergi aja ya. Sarni, kamu jaga rumah ya. Kalau suami saya tanya, bilang saya pergi sama Gladys. Iya, Bu. Siap. Ya, saya pergi ya. Hati-hati ya, Bu. Kalau dilihat dari chatnya sih, kayaknya dia tuh tahu banget gitu pistol yang dipakai sama Marcel. Bahkan, jangan-jangan dia juga tahu keberadaan pistol itu. Kalau dilihat dari chatnya, dia bilang dia bisa kasih kamu bukti. Tapi kalau menurut aku Mbak, kayaknya nggak mungkin deh Mbak. Pistol itu ada sama orang ini. Karena logikanya, kalau pistol itu nggak sama Mas Marcel, harusnya Mas Marcel panik dong. Tapi yang aku lihat kayaknya Mas Marcel biasa aja deh Mbak. Nggak yang gimana-gimana. Iya juga sih. Tapi apa mungkin Marcel bisa aja nggak tahu kalau pistolnya ada di orang lain? Kalau itu bisa jadi mungkin Mbak. Ya udah, ini sekarang kita mau langsung ke rumahnya Adel. Iya,
mendingan sekarang kita langsung ke rumahnya Adele, kita awasin dia, Mbak. Karena aku yakin banget deh, Mbak. Kayaknya Adele itu memang orang yang ngechat aku. Oke. Aduh, cuacanya mulai mendung ya. Iya lagi. Ya, pakai hujan lagi. Aduh, gimana nih? Gue kan harus pastiin kalau Marcel tuh ngikutin gue tau nggak. Dis, ini perasaan aku atau gimana ya? Kamu ngerasa mobilnya makin lambat gak sih? Iya sih, aku juga baru mau ngomong ke Mbak. Ini kok kayak begini ya? Atau jangan-jangan sini ya Mbak bermasalah? Oh. Ya, Kok mati ya? aduh. Gimana ya Mbak? Aku juga nggak tahu lagi. Coba aku nyalain lagi. Ini udah nyala nih. Ya udah, bentar Mbak. Aku pinggirin dulu ya. Iya, iya. Hati-hati, Dis. Ya udah, kalau gitu aku turun dulu ya Mbak. Aku mau cek dulu bentar. Dis, tunggu dulu. Ini di luar hujan, kamu mau ngecek mobilnya gimana? Apa kamu ada payung? Gimana payungnya? Aku ambil aja ya. Kayaknya kalau payung ada nggak ya? Enggak deh. Kayak kemarin baru aku turunin lagi. Nggak ada dong. Oh iya, aku punya jaket kok Mbak. Bentar, aku cek dulu deh di belakang. Ah, itu dia. Bisa nggak? Untung aja ada jaket Mbak. Jaket ini emang aku selalu taruh di mobil sih. Jadi aku setiap habis pakai langsung aku cuci, terus aku simpan lagi di mobil. Jaga-jaga Mbak kalau ada hujan kayak gini kan. Iya sih, tapi kamu yakin? Atau mending aku telepon montir aja kali ya, suruh kesini daripada kamu keluar, ntar kamu kebasahan lagi. Gak apa-apa Bang, gak apa-apa, aman kok. Itu jaketnya juga waterproof. Nanti sembari Mbak nelpon montirnya, aku juga sembari cek dulu itu. Siapa tahu mesinnya bermasalah tapi bisa cepet diberesin ya kan? Iya udah deh. Kalau gitu aku coba telepon montir dulu ya. Halo, bengkel auto 1? Bentar ya Mbak, aku cek dulu ya.